وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, apakah bentuknya perintah ataukah bentuknya larangan, dia memiliki pilihan lain selain ketentuan Allah. Kemudian kata Syekh, wa lihada aqul, oleh karena itu saya katakan, minal khata'i anna ba'dhum idza ja'ahu al-amru min Allah wa rasulih bada yatasa'al fa yaqul halil amru lil wujubi aw lil istihbab. Kata beliau tadi, konsekuensi yang kedua dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam menjalankan perintah beliau tanpa keraguan. Maka kata beliau, saya katakan merupakan adab yang tidak baik terhadap Nabi, merupakan sesuatu yang keliru. Sebagian manusia kalau datang perintah dalam Al-Quran dan hadis, dia mulai bertanya, ini perintah wajib atau sunnah? Ya, ini perintah wajib atau sunnah? Loh, kalau sunnah nggak dilakukan, ini adab yang jelek dengan Allah dan Rasulnya. Kama yaqulu katsirun minan nas, banyak manusia seperti ini. Sekarang analogi ringannya lah, walillahil mathalul a'la. Ada seorang prajurit dipanggil sama komandannya, Anto, siap, kau mandikan dulu mobil ya komandan. Siap komandan, izin, ini perintah wajib atau sunnah? Mungkin nggak? Hah? Ini dipanggil sama komandannya, Anto, kau mandikan dulu mobil komandan. Siap, izin komandan, ini perintah bermakna wajib atau sunnah? Hah? Anak buah matasan kayak gitu, beradab nggak? Etis nggak? Enggak kan? Enggak etis. Lalu dengan Allah dan Rasulnya yang lebih mulia, datang perintah, nyo sunnah apa wajib? Mami sunnah beda bubut. Mestikah demikian? Kalau udah diperintah oleh Allah, pasti baik lakukan. Kalau enggak mampu, baru enggak melakukannya, kan begitu? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apa maknanya? Fattaqwallah, lakukan dulu, enggak mampu baru ditinggalkan. Lah ini belum dilakukan kok beralasan belum mampu, lantas ambil ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Belum aja dilakukan. Jelas ya? Baik. Kata beliau, ini adab yang tidak baik. Kenapa? Lianna sahabata radhiyallahu anhum idza amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yaqulun ya Rasulullah halil amru lil wujub awil amri lil istihbab aw ghairi dzalik. Para sahabat Nabi ketika datang perintah dalam Al-Quran dan hadis, tidak pernah mereka menyatakan, wahai Rasulullah, ini perintah untuk wajib atau untuk sunnah. Tidak pernah. Bal kanu yamtathiluna wa yusaddiquna bidun an yas'alu. Naqul la tas'alu 'alaika bil imtithal. Kata beliau, mereka langsung mengerjakannya. Kalau khabar, mereka langsung membenarkannya tanpa bertanya, iyo perintah anjuran atau perintah harus. Masya Allah. Terus kalau sunnah dosa kita melakukannya. Para sahabat tidak pernah berkata demikian kepada Nabi SAW. Bentuk pengagungan kepada Al-Quran, bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, maka kalau ada perintah dalam Al-Quran dan hadis, hendaknya engkau melakukannya. Tak usah tanya ini sunnah atau bukan. Anta tashhad anna Muhammad Rasulullah. Kalau kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, faf'al ma amaraka bih, maka laksanakan apa yang dia perintahkan kepadamu. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dalam surat An-Nisa, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Kapan boleh kita tanyakan? Kata para ulama, kata Syekh, apabila ada perintah dia menyelisihinya, baru hendaknya dia bahas perintah tadi wajib atau sunnah. Kalau wajib berarti dia harus bertobat karena sudah salah. Kalau perintah tersebut sekedar anjuran, berarti dia tidak perlu bertobat karena tidak berbuat yang salah. Baru dia bahas. Atau dia mufti, perlu membahas supaya ketika ada yang bertanya dia bisa menudukkan permasalahan. Jelas ya? Ini bentuk pengagungan kita kepada Allah dan